Halo, hai, saya Ninda dan mulai saat ini saya adalah narator di Indo Storyline. Untuk film pertama yang akan saya bahas ada film Love and Monster. Kisah seorang pemuda yang rela menempuh jarak yang sangat jauh yang dipenuhi oleh monster demi menemui kekasihnya. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja ke filmnya. Kejatuhan nuklir telah melanda bumi, menyebabkan serangga berubah menjadi mutan raksasa dan memusnahkan hampir seluruh manusia. Seorang pemuda bernama Joel Danson hidup bersama teman-temannya di sebuah bunker bawah tanah. Kondisi di permukaan terlalu berbahaya, sehingga Joel tidak pernah bertemu orang lain. Semua orang di bunker memiliki pasangan, kecuali Joel. Dia tidak diintimidasi. Tetapi setiap hari merasa seperti pengecut yang terasing. Joel tidak tahu bahwa dia akan segera membuat penemuan luar biasa dan mengubah hidup banyak orang. Joel tidak pernah keluar dari bunker karena monster-monster raksasa berkeliaran di luar. 7 tahun yang lalu, sebuah meteor besar mendekati bumi. Untuk menghancurkannya, manusia meluncurkan rudal nuklir keluar angkasa. Meskipun asteroid berhasil dihancurkan, dampak nuklir menghantam bumi. Semua hewan berdarah dingin bermutasi menjadi ukuran yang tidak masuk akal dan mulai memangsa manusia. Upaya melawan mereka gagal, dan dalam waktu setahun, 95% umat manusia lenyap. Para penyintas bersembunyi di bunker untuk bertahan hidup. Joel bergabung dengan sekelompok anak muda yang ramah dan menjadi teman mereka. Kehidupan di bunker lebih mudah hingga amunisi mereka habis. Meski begitu, para pemburu masih berhasil mendapatkan persediaan dari permukaan dengan senjata rakitan. Namun, Joel bukan pemburu. Dia memerah susu sapi yang tersisa di bunker, memakan makanan, dan teman-temannya tidak keberatan dengan itu. Suatu hari, monster menyerbu bunker. Semua orang bersiap melawan. Joel ingin bergabung, tetapi mereka melarangnya. Para pemburu yang berani ke terowongan, tak lama, salah satu dari mereka diserang monster. Untuk pertama kalinya, Joel memutuskan untuk bertindak. Dia mengambil busur silang dan mengikuti teman-temannya. Namun, dia tidak takut untuk bergerak saat melihat monster serangga besar membunuh temannya. Beruntung, teman-temannya menyelamatkan Joel. Joel kemudian mengingat hidupnya sebelum kiamat. 7 tahun yang lalu, dia berkencan dengan kekasihnya, Amy. Dia pernah melukis potret Amy secara asal-asalan, yang ternyata disukai gadis itu. Sebagai balasan, Amy memberikan pensil gambar dan buku catatan kepada Joel. Hubungan mereka bahagia hingga invasi serangga mutan memaksa mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saat ini, Joel masih menggunakan hadiah Amy untuk menggambar monster beserta catatan kelemahan mereka. Itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa berguna. Joel akhirnya berhasil menghubungi koloni penyintas lain melalui radio. Dia menemukan bahwa Amy berada di koloni itu. Mereka saling berbicara melalui radio, dan Joel bermimpi untuk bertemu dengannya. Namun, jarak 140 km adalah perjalanan yang sangat berbahaya, bahkan untuk pemburu terbaik sekalipun. Joel tetap bertekad pergi. Dia akhirnya memulai perjalanan ke permukaan. Selama perjalanan, Joel bertemu seekor anjing setia bernama Boy, yang menyelamatkannya dari seekor kodok mutan. Keduanya menjadi teman dekat dan melanjutkan perjalanan bersama. Boy membantu Joel menghindari bahaya, termasuk menunjukkan tanaman berbahaya. Joel mencatat semua pengamatan tentang monster di buku catatannya. Saat terjebak di lubang penuh serangga, Joel diselamatkan oleh 2 penyintas lainnya, Minal dan Clyde, yang mengajarinya bertahan hidup di alam liar. Mereka membekali Joel dengan keterampilan baru, termasuk menembak dengan busur silang. Meskipun terpisah, perjalanan ini memberi Joel kepercayaan diri untuk melanjutkan perjalanannya. Joel dan Boy terus melangkah, hanya tersisa 50 km lagi menuju koloni Amy. Namun, bahaya baru mendekat, dan Joel harus menghadapi tantangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tepat di belakangnya, seekor kelabang raksasa merayap keluar dari tanah. Joel merasa jijik dengan tentakelnya, tetapi tetap mengeluarkan busur silang. Dengan gerakan cepat, kelabang itu menjatuhkan senjatanya dan melilitkan ekornya pada bebek di bawah mana Boy bersembunyi. Sepertinya anjing itu tidak akan bertahan lama. Joel terbaring di bawah tanah dan mengingat bagaimana orang tuanya meninggal. Mereka terjebak di dalam mobil dan menyuruh Joel menyelamatkan diri. Beberapa detik kemudian, mereka dimangsa oleh mutan. Tidak ada yang bisa dilakukan Joel untuk menolong mereka. Tapi kali ini, dia tidak ingin tetap tak berdaya dan menyerahkan Boy untuk dimangsa. Dengan tekad bulat, dia bangkit dan menembak mutan itu. Perhatiannya beralih ke Joel. Dengan tembakan kedua yang tepat sasaran, Joel berhasil melakukan monster itu sepenuhnya. Sekarang Boy selamat. Manusia dan anjing itu berpelukan dengan bahagia. Malamnya, mereka tiba di kota yang ditinggalkan dan berlindung di hutan di sebuah restoran. Di sana, ada robot pekerja bernama Mavis. Robot-robot seperti dia dilepaskan sebelum kiamat untuk bersosialisasi dengan manusia. Joel kagum dengan mainan yang tampak begitu hidup dan bercerita tentang misinya. Baterai Mavis hampir habis, tetapi dia membiarkan Joel mencolokkan radio ke dalam dirinya.
Joel berhasil menghubungi Amy. Dia tahu bahwa Joel sedang dalam perjalanan mencarinya. Joel menceritakan petualangannya dan betapa beraninya dia sekarang. Camp Amy hanya berjarak 15 km. Yang di situ dengan penuh semangat mengatakan bahwa beberapa orang telah datang di camp mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Namun, Joel tidak punya banyak waktu untuk mengetahui lebih banyak karena komunikasi terputus akibat baterai Mavis yang hampir habis. Sekarang, dia tidak tahu apa yang akan menunggunya. Apakah dia mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang sia-sia? Joel mencurahkan isi hatinya kepada Mavis. Dia merasa perjalanan ini terlalu gila dan khawatir bahwa Amy sebenarnya tidak menginginkannya. Tetapi, robot itu berpikir sebaliknya. Bagaimanapun juga, perjalanan ini telah mengubah Joel, yang berarti itu tidak sia-sia. Mereka kemudian mengagumi ubur-ubur terbang bersama. Saat itulah Mavis akhirnya mati total. Keesokan paginya, Joel melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh mutan. Kemudian, dia melihat sirip raksasa yang keluar dari tanah. Itu adalah monster mengerikan yang sama, Ratu Cacing Pasir. Joel mencoba mengecoh, tetapi monster itu bereaksi tajam terhadap suara dan mulai mengejarnya. Dia berlari mengikuti Boy sejauh yang ia bisa lihat. Namun, dia tersandung dan terguling di tepi sungai, kehilangan ranselnya. Joel segera bangkit dan bersembunyi dengan anjingnya di balik batang pohon besar yang retak. Ratu Cacing Pasir mendekat dan mengendus-endus dengan tentakelnya. Namun, indera penciumannya gagal, dan ia pergi. Tetapi kemudian gaun merah milik mantan pemilik Boy jatuh dari ranselnya. Angin membawanya ke sungai. Meskipun Joel memohon, Boy berlari keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil gaun itu. Monster itu mendengar gogongannya dan langsung kembali ke tepi sungai. Kali ini, Joel memutuskan untuk bertindak tegas. Dia mengambil granatnya, mencabut pinnya, dan melemparkannya dengan tepat ke arah Ratu Cacing Pasir. Saat berenang di sungai, Joel merasa bangga pada dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba merasakan sensasi aneh di sekujur tubuhnya. Setelah sampai di tepi sungai bersama Boy, dia melihat lita raksasa menempel kepadanya. Dengan jijik, dia mencabut satu persatu. Lalu dia berteriak pada anjingnya karena terlalu terobsesi dengan gaun itu dan hampir membahayakan nyawa mereka. Boy merasa tersinggung dan berlari pergi. Sementara itu, Joel terus berjalan dan mulai demam akibat gigitan lintah. Kesadarannya mulai kabur. Dia tidak bisa merasakan kakinya dan akhirnya jatuh di tengah hutan. Dengan sisa kekuatannya, dia menemukan tanaman obat yang pernah disebutkan oleh penyintas dan memakannya. Itu memberikan sedikit kelegaan. Dalam keadaan ini, hal yang paling ia sesali adalah telah membentak anjingnya. Tiba-tiba, dia melihat Amy di antara semak-semak dengan perasaan menang. Dia menciumnya sampai akhirnya pingsan. Joel terbangun di camp Amy yang sebenarnya. Dia bercerita tentang perjalanannya, berterima kasih karena telah menyelamatkannya, dan mengingat ciuman mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Joel menyadari bahwa itu hanyalah halusinasi. Untuk menghindari situasi canggung, Amy berbicara tentang orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Seorang kapten kapal persiar dan krunya. Gadis itu sedang mempersiapkan koloni untuk berlayar dan berjanji untuk membicarakannya dengan Joel nanti. Semua orang di camp Amy sudah tua, kecuali dirinya. Tetapi kapten dan krunya tampak muda dan ceria, sehingga Amy mempercayai mereka. Kapten membuat kesan yang menyenangkan dan mengagumi petualangan Joel. Dia mengundang semua orang ke pesta malam sebagai perayaan keberangkatan koloni mereka. Saat sendirian dengan Amy, Joel menyatakan perasaannya. Amy menganggap perjalanannya romantis, tetapi dia telah banyak berubah dalam 7 tahun terakhir. Dia telah jatuh cinta lagi dan kehilangan orang yang dicintainya. Itu menjadi pukulan telak bagi Joel. Dia sadar bahwa seharusnya dia membicarakannya semua dengan Amy sebelum berangkat. Tetapi sekarang, semua sudah terlambat. Amy tetap mengundangnya untuk bergabung dengan koloninya, mengikuti kaptennya. Dia belum tahu bagaimana akhirnya bantuan sang kapten akan membawa bencana. Di pesta malam, semua orang terpesona oleh cerita sang kapten. Dia mengklaim bahwa manusia tidak akan bertahan di darat dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah berlayar di lautan. Tetapi Joel berpikir sebaliknya. Dia telah bertahan selama seminggu di daratan. Joel menyadari bahwa dia lebih mencintai koloninya sendiri dan ingin kembali. Dia pun menghubungi teman-temannya dan berbagi kisah perjalanannya. Mereka kagum, tetapi kondisi di bunker semakin buruk. Tiba-tiba, komunikasi terputus saat hendak pergi. Joel memperhatikan makanan yang disediakan kapten. Ada bir dan beberapa buah beri. Dia teringat bahwa Boy pernah memperingatkan bahwa beri itu beracun. Joel sadar bahwa kapten telah berbohong. Dia segera berlari ke pantai tempat pesta berlangsung. Semua orang sudah mabuk, termasuk Amy. Joel mencoba memperingatinya, tetapi tiba-tiba semua orang mulai tumbang. Seorang gadis dari kapal memukulnya hingga pingsan. Keesokan paginya, Joel terbangun dengan tangan terikat, seperti yang lainnya. Kapten akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Mereka menyerang koloni yang tidak berdaya dan mencuri persediaan makanan mereka.
Tetapi mereka juga butuh sumber energi untuk kapalnya. Sebuah mutan raksasa akan segera muncul dari lautan untuk dijadikan bahan bakar. Monster itu adalah kepiting raksasa yang menarik kapal di belakangnya. Semua orang panik dan melarikan diri. Amy berhasil membebaskan diri dan Joel. Dia bergegas menyelamatkan makanan, sementara Joel harus menghadapi kepiting itu. Joel menyadari bahwa kepiting itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang membuatnya ganas adalah kejutan listrik dari alat kapten. Dia memutuskan untuk membebaskannya. Kepiting itu pun melawan kapten dan menghancurkan kapalnya. Amy kagum dengan Joel, begitupun dengan koloninya. Namun, Joel memutuskan untuk kembali ke koloninya sendiri. Dia memberi Amy buku catatannya tentang monster dan berpamitan. Saat dia tiba di koloninya, para penyintas menyambutnya dengan bahagia. Joel mengajak mereka pergi ke pegunungan utara. Kini, para penyintas dari berbagai koloni mulai bergerak ke tempat yang lebih aman. Namun, Joel belum tahu bahwa di sana dia akan menghadapi laba-laba salju yang mengerikan. Jika dunia dipenuhi dengan mutan, apakah kamu akan keluar dari bunker?